teman-teman semua, sekarang aku ingin ngebahas mengenai hukum pidana 3, yaitu hukum pidana khusus yang berkaitan mengenai peraturan perundang-undangan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 77 Ayat 1. Oke. Sebelum kita bahas mengenai peraturan perundang-undangan lalu lintas, kita harus tahu dulu apa sih itu lalu lintas. Nah, di sini aku udah jabarin. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, sarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Nah, lalu lintas sendiri ini adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari tempat satu ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan lalu lintas jalan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 77 Ayat 1 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Maka apabila calon pengemudi yang belum memiliki SIM belajar mengemudi secara mandiri di jalan, maka ia melanggar pasal 77 ayat 1 di atas. Kemudian oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 masih berlaku, tetapi telah mengalami perubahan. Nah, selanjutnya sekarang kita mau bahas manfaat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi siswa, masyarakat, dan bangsa serta negara. Nah, manfaatnya adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Undang-undang ini mengatur dan mengamanatkan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu. Nah, sekarang kita mau ngebahas mengenai tujuan aturan lalu lintas. Apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu menjaga keselamatan di jalan raya. Yang kedua, menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan. Yang ketiga, menghindari insan yang taat akan aturan undang-undang lalu lintas. Dan yang keempat, terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tata tertib lalu lintas. Apa aja sih yang harus kita taati dalam berlalu lintas? Yang pertama, kita harus membawa kelengkapan surat berkendaraan bermotor, baik SIM dan STNK. Yang kedua, kita harus memperhatikan juga nih rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Yang ketiga, kita harus mengemudikan kendaraan kecepatannya maksimal 40 km per jam loh. Nah, yang keempat, kita wajib memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan. Jadi kita nggak boleh parkir sembarangan ya. Nah, selanjutnya ada pelanggaran lalu lintas. Selain ada peraturan, pasti ada pelanggaran. Sebelum kita bahas mengenai pelanggaran apa saja dalam lalu lintas, kita harus tahu nih, apa sih pelanggaran lalu lintas jalan? Nah, pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Nah, dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, seperti halnya pelanggaran hukum pidana umumnya. Orang yang menjadi pelanggar lalu lintas juga akan mendapat hukuman langsung dari pihak aparat.
Nah, apa aja nih faktor-faktor dari pelanggaran lalu lintas? Yang pertama, kurangnya kesadaran berlalu lintas. Yang kedua, rendahnya pemahaman aturan lalu lintas. Yang ketiga, kita terburu-buru. Yang keempat, kita ikut-ikutan gitu. Tadi kita sudah ngebahas mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas. Sekarang kita ngebahas mengenai contoh pelanggaran lalu lintas. Pertama yaitu tidak menyalakan lampu kendaraan bermotor, bermobil pada malam hari. Yang kedua, tidak membawa surat atau SIM dan STNK. Yang ketiga, tidak mematuhi batas kecepatannya. Yang keempat, kita menerobos lampu lalu lintas. Yang kelima, melawan arus. Jadi kita tidak boleh ya melawan arus pada saat berkendaraan, baik bermotor atau bermobil. Bagaimana sih cara menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas? Nah, yang pertama ini ada penetapan hukum yang lebih tegas, bukan permainan salam tempel di jalan, seperti menyogok, menyuap pada saat ditilang. Nah, yang kedua itu mengadakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas, terutama pada sekolah-sekolah. Nah, yang ketiga, mengadakan sosial tentang kecelakaan yang terjadi di jalan akibat ketidaktertiban lalu lintas di jalan. Hubungan baik dengan masyarakat. Sekarang aku ingin ngebahas mengenai sanksi pelanggaran lalu lintas. Jadi, jika kita melanggar peraturan lalu lintas, maka akan ada sanksi atau hukumannya. Seperti tidak memakai helm di jalan akan dikenakan pasal 106 ayat B, yaitu pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Kemudian contoh yang kedua itu apabila kita tidak membawa SIM, maka kita akan dikenakan pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan sanksi yaitu denda sebanyak 1 juta dan pidana kurungan paling lama 4 bulan. Jadi kita jika membawa kendaraan bermotor atau mengemudi harus lengkap agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Akhirnya kita telah selesai membahas. Sekarang sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Terima kasih yang sudah mendengarkan.